Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Renungan kali ini saudara berjudul Beauty is nothing without brains. Nah, ini sebenarnya judulnya bukan Beauty is nothing without brain, tetapi Faith is nothing without deed. Nah, saya menggunakan judul Beauty is nothing without brain. Itu ada kemiripan dalam kalimatnya, ya. Kalimat itu mirip dengan faith is nothing without deed. Nah, untuk itu saudara sekalian, kita buka Alkitab kita dalam Yakobus 2 ayat 26. Ya, saudara yang punya Alkitab boleh dibuka dan kita belajar sama-sama firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 26. Nah, sebelum saya melanjutkan pembacaan ayat yang menjadi renungan kita, saudara yang belum mensubscribe channel ini, silakan saudara mensubscribe, kemudian tekan tombol notifikasinya. Ya. Kalau saudara punya komen dari pemberitaan firman ini, silakan saudara share, ya, komen saudara. Kemudian kalau saudara diberkati, kasih ya atau share kepada yang lain supaya banyak orang diberkati. Dan itu juga menjadi berkat, ya, pelayanan saudara juga yang bisa memberkati orang lain. Yakobus 2 ayat 26 dikatakan begini saudara, ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Tubuh seperti tubuh, ya, fisik ini tanpa roh adalah mati. Ya. Jadi ketika roh itu keluar dari tubuh, nah itu mati, ya, mayat. Ya. Demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan, jadi bukan hanya single perbuatan, tetapi perbuatan-perbuatan. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebenarnya ayat 26 ini, ya, pengulangan dari ayat 17. Kalau kita baca ayat 17 dari Yakobus 2, di situ dikatakan begini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Nah, Yakobus ini, ya, perikop yang kita baca tadi ada 2 ayat, itu dalam satu perikop yang judulnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Faith without work is death. Ya, iman tanpa perbuatan mati. Ya. Nah, saudara, ada satu terjemahan The Message untuk ayat 26 itu lebih harafiah, ya, lebih menohok kalau menurut saya. Ya, saya suka dengan terjemahan bahasa Inggris The Message. The Message mengatakan begini. Yakobus 2 ayat 26, James chapter 2 verse 26. The very moment you separate body and spirit, pada saat engkau memisahkan tubuh dan roh, spirit, you end up with a corpse. Kamu akan berakhir dengan sebuah atau seonggok mayat. Separate faith and works, and you get the same thing, a corpse. Memisahkan iman dengan perbuatan, works itu perbuatan, kamu akan mendapatkan hal yang sama. You get the same thing, a corpse, mayat. Ya. Ini luar biasa, saudara sekalian, analogi ini. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Itu seperti apa? Digambarkan, dianalogikan seperti tubuh tanpa roh, mati. Ya, kalau orang mati, saudara, nggak bisa melakukan apa-apa. Jenazah itu, ya, itu nggak berarti, nothing. Jadi iman itu harus punya isi. Ya. Iman itu harus disertai perbuatan. Perbuatan, iman dengan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa kita pisahkan, harus menyatu. Ketika kita pisahkan, mati. Ya. Jadi ini luar biasa. Iman yang berkualitas ditandai dengan apa? Tindakan. Iman yang berkualitas disertai atau ditandai dengan perbuatan. Bukan hanya dinalar, di pikiran. Saya percaya di pikiran. Tanpa tindakan.
itu nothing. Ya. Jadi faith is nothing without deed. Faith is nothing without works. Iman itu nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya kalau nggak ada tindakan, perbuatan. Makanya iman itu definisinya adalah apa? Tindakan penurutan terhadap kehendak Allah atau terhadap perintah Allah. Itu iman. Jadi bukan hanya percaya. Kalau percaya hanya dinalar di pikiran tanpa tindakan, itu pada hakikatnya mati. Makanya iman tanpa disertai perbuatan, tindakan, pada hakikatnya sejatinya mati. Nah, ini jelas. Nah, di Yakobus itu digambarkan contoh iman yang disertai perbuatan itu adalah Abraham. Abraham ini bapak orang percaya. Jadi orang percaya, ya, contohnya, modelnya, ya, Abraham di Perjanjian Lama. Nah, kalau di Perjanjian Baru, jelas model sosok yang menjadi model kita adalah Tuhan Yesus. Ya, dia nurut taat kepada Bapa itu sampai mati. Nah, kita ke Abraham yang disebut bapak orang percaya. Di ayat yang ke-21, ya, di situ dikatakan begini, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Jadi Abraham dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah. Jadi lihat, ada tindakan ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Ishak itu anak tunggalnya. Apa yang Abraham lakukan? Dia lakukan. Ya. Bukan hanya percaya. Ketika dengar perintah Tuhan, ia percaya, tetapi nggak ada tindakan. Itu bukan iman. Ya. Nah, di ayat 22 itu dijelaskan begini, Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat. Ya. Dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Jadi iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Nah, ini yang disebut dengan iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang disertai dengan tindakan, dengan perbuatan. Makanya iman definisinya adalah tindakan penurutan terhadap kehendak Allah. Itu iman yang berkualitas, itu iman yang menyelamatkan, bukan hanya sekedar di pikiran. Makanya ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya untuk konsumsi pikiran semata, tetapi untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa. Kita lakukan dengan tindakan. Ketika kita di dalam kondisi yang mungkin tidak memungkinkan kita mengucap syukur, kita mengucap syukur. Itu orang yang beriman. Ada tindakan. Ya. Nah, saudara, ada satu contoh yang menarik menurut saya ketika saya mempersiapkan firman ini. Itu cerita, ya, saya dikirimkan sebuah video, ya. Itu sebuah iklan, ya, iklan mobil premium yang sangat menarik. Iklan ini mengontraskan peristiwa yang di dalam video itu dengan kualitas kendaraan premium, ya, dari Jerman. Ya, saudara tahu ya, itu kualitas baik sekali sebuah mobil kendaraan. Nah, kendaraan itu digambarkan kendaraan yang berkualitas dengan satu kalimat yang menarik, beautiful outside, intelligent inside. Jadi bukan hanya luarnya, penampilannya, sosok dari mobil itu yang disebut beautiful, tetapi juga intelligent inside. Ya, kalau bapak-bapak atau pria tahu ya, mobil itu dalamnya kan ada kecanggihannya, begitu saudara sekalian. Nah, dikisahkan ada seorang wanita cantik, ya, masuk ke satu ruangan, ternyata itu sebuah perpustakaan. Nah, si wanita cantik itu bertanya kepada si penjaga perpustakaan. Ya, dia bertanya begini, saya mau order kentang goreng, burger, sama minuman dingin. Nah, si penjaga perpustakaan dengan ketus berkata, ini perpustakaan. Di situ memang ada orang-orang yang sedang membaca. Nah, si wanita yang cantik itu tanpa merasa bersalah, setelah dia melihat ada orang yang membaca, itu kan jelas perpustakaan. Dia ulangi lagi permintaannya,
yaitu saya mau pesan kentang goreng, burger, sama minuman dingin. Kemudian iklan itu muncul suatu kalimat. Nah, kalimatnya ini menarik. Ya, dikatakan begini. Kalimatnya ya dikatakan, beauty is nothing without brains. Nah, itu menarik. Beauty, kecantikan, cantik, is nothing without brain. Ya, baru muncul bahwa ini loh, harusnya seperti ini. Ya, beautiful outside, intelligent inside. Ya. Nah, itu hanya sebuah iklan menggambarkan. Nah, dari situ saudara sekalian, kalau kita ambil kalimat itu, faith is nothing without deed. Faith is nothing without works. Iman itu nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya tanpa tindakan atau perbuatan. Tindakan, perbuatan, penurutan terhadap kehendak Allah. Makanya iman yang berkualitas itu bisa dirasakan. Bukan hanya orang yang bersangkutan yang merasakan, tetapi orang sekelilingnya. Makanya orang beriman itu membawa keteduhan, membawa damai sejahtera terhadap orang di sekitarnya. Kalau orang beriman, kehadirannya mengganggu atau meresahkan, jangan-jangan dia bukan orang beriman. Orang beriman itu punya dampak karena dia melakukan. Kita tahu kan, ketika kita action pasti ada reaksi. Ketika kita ada aksi pasti ada reaksi. Nah, sama iman itu aksi, tindakan, action. Tindakan apa? Penurutan terhadap kehendak Allah. Kehendak Allah pasti baik, saudara sekalian, yang membawa kesejahteraan, yang membawa kesejukan. Makanya orang percaya kehadirannya itu dinantikan. Ya, karena kehadirannya memberikan inspirasi, kehadirannya memberikan semangat. Ya. Jadi saudara sekalian, iman ya, itu harus disertai dengan tindakan. Kalau kita memisahkan iman dengan tindakan atau iman tanpa tindakan, itu nothing. Itu seperti mayat, ya, seperti mati, nggak ada artinya. Ya, kalau udah mati nggak bisa apa-apa, ya, hanya dikubur. Ya. Nah, saudara sekalian, hidup kita ini harus diisi dengan spirit, dengan gairah, dengan semangat untuk apa? Melakukan kehendak Allah. Baru hidup kita berkualitas. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah hidupnya berkualitas. Itu orang yang punya iman berkualitas. Makanya selama kita hidup di bumi ini, kita gunakan waktu kita ini yang 70-80 tahun ini untuk apa? Hanya untuk melakukan kehendak Allah. Itu orang beriman. Agenda satu-satunya bagaimana dia bisa menyenangkan Tuhan dengan tindakannya. Ketika mulai bangun pagi sampai tidur kembali, hanya ditujukan untuk melakukan kehendak Allah. Apapun profesi kita, tidak peduli. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu iman yang menyelamatkan. Itu iman yang sempurna. Dan itu kita harus lakukan selama kita hidup di bumi ini. Nah, saudara-saudara sekalian, biar kita boleh memahami, faith is nothing without deeds. Iman nggak ada artinya tanpa tindakan atau perbuatan. Biar kita punya gairah semangat untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.